Pemirsa, interupsi memang menjadi hak anggota DPR. Namun bagaimana jika interupsi ini diungkapkan saat pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 16 Agustus Rabu besok? Interupsi pidato kenegaraan Presiden pernah terjadi pada masa pemerintahan PJ. Jauh-jauh hari, fraksi PDI Perjuangan sudah mengancam akan melancarkan interupsi untuk mengkritik kebijakan pemerintah Yudhoyono selama ini. Sekedar gertak sebagai partai oposisi atau mencari popularitas? Di pihak lain, kenapa pemerintah tampak begitu alergi dengan interupsi? Adakah lobby politik untuk meredam interupsi menjelang pidato Presiden Yudhoyono Rabu besok? Ancaman interupsi di pidato Presiden, inilah topik yang kami angkat dalam Tudas Dialog malam ini. Bersama saya Najwa Shihab, di studio sudah hadir juru bicara kepresidenan Andi Malarangeng, anggota fraksi PDI Perjuangan Arya Bima, dan anggota fraksi Partai Golkar DPR Agun Gunanjar Sudarsa. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Terima kasih sudah hadir. Saya ke fraksi PDI Perjuangan yang sudah jauh-jauh hari mengancam akan menginterupsi. Apakah memang itu akan dilakukan besok, dan kalau memang iya, untuk apa, Pak Arya? Ya, persoalan interupsi itu bukan persoalan partai PDI, bukan fraksi PDI Perjuangan. Masalah persoalan interupsi memang dalam aturan, bukan sesuatu yang diharamkan. Menurut saya tidak ada sesuatu larangan untuk melakukan rapat paripurna sekali lagi, dan juga tidak ada suatu hal yang mengharuskan seorang anggota dewan untuk melakukan interupsi. Jadi kalau kita sekarang ini tiba-tiba mewacanakan bahwa seolah-olah kalau kita melakukan interupsi itu adalah sesuatu yang melanggar etika, sesuatu yang tidak santun, saya kira interupsi juga bisa dilakukan secara santun. Ini yang tiba-tiba saya kaget hari ini, mengapa begitu dahsyatnya kita mewacanakan DPR yang mempunyai hak untuk melakukan interupsi di dalam setiap rapat, termasuk dalam rapat paripurna, termasuk di dalam pidato kenegaraan Presiden besok di rapat paripurna DPR, harus dipermasalahkan. Apakah itu dilakukan atau tidak dilakukan? Saya kira tidak harus dari bahasan yang begitu dahsyat. Saya merasa curiga. Mengapa ini kok dianggap begitu? Oh ya, kecurigaan Anda kenapa? Malah justru karena informasi yang saya dengarkan, informasi yang saya dapat, fraksi Anda PDI Perjuangan memang sudah merancang ini, memang sudah besok akan melakukan itu. Saya kira kalau ada wacana itu berangkat dari pengalaman yang lalu, bahwa nota keuangan yang disampaikan oleh Presiden, misalnya soal masalah janji Presiden untuk tidak impor beras. Tok faktanya Agustus dikatakan di depan para rapat paripurna, November pemerintah melakukan impor beras. Hal yang semacam ini sebenarnya menggelitik kita untuk melakukan interupsi. Baik, tapi yang jelas menurut Anda dari segi etika sama sekali tidak ada problem pidato kenegaraan yang seremonial, kemudian tiba-tiba ada yang interupsi, sama sekali tidak ada masalah menurut Anda? Menurut saya masalah etik atau tidak itu bagaimana cara mengungkapkannya. Baik. Kalau itu kasar, kalau itu tidak ada kesantunan yang tidak bisa diterima orang, akan dilihat sebagai satu yang kurang pas atau kurang etis. Sebelum saya ke Anda, Bang Adi, saya ke Bung Agun dulu. Bung Agun, kalau dari Golkar, apakah memang ada suara-suara seperti itu atau sependapat dengan Bung Arya? Kalau bagi fraksi Partai Golkar, interupsi itu sesuatu yang sudah diatur dalam tata tertib. Dalam sidang paripurna dimungkinkan saja ada interupsi. Salah satunya di tatip itu, kalau ada informasi di luar gedung ada kebakaran, mengganggu jalannya sidang. Atau sidang itu bertele-tele, tidak berkelanjutan, bisa kita melakukan point of order. Lalu kita juga minta klarifikasi misalnya. Itu kalau sidang-sidang biasa, kalau sidang paripurna dengan acara yang formal dan seremonial, saya pikir itu jadi dimungkinkan. Misalkan kalau Presiden dalam pidatonya itu menyebut nama seseorang yang agak negatif dan itu menyangkut pimpinan partainya, dia bisa minta klarifikasi atas pernyataan itu. Nah, sebetulnya ada konteks pada agenda acara, tapi kalau di luar konteks agenda acara itu saya pikir memang tata tertib belum menampung soal itu. Baik, Bung Andi? Ini sebenarnya kan pidato kenegaraan itu adalah pidato tahunan yang merupakan tradisi dari demokrasi. Walaupun misalnya Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak lagi bertanggung jawab kepada parlemen, tapi bertanggung jawab kepada rakyat secara langsung, tapi Presiden justru menghormati, ada tradisi menghormati parlemen untuk setahun sekali menyampaikan pidato kenegaraan, ataupun di negara lain misalnya di Amerika dinamakan sebagai State of the Union Address, sebuah pidato tentang situasi kondisi negara pada saat itu. Nah, pada waktu itu dilakukan di parlemen dan dilihat oleh seluruh rakyat melalui teknologi televisi, dan pada saat itu tidak ada interupsi. Di negara-negara manapun dalam sistem demokrasi ada pemisahan kekuasaan, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kemudian sekali setahun diundang dan diberi kesempatan, dan setelah itu didengarkan. Nah, biasanya di negara-negara maju
yang lain. Kalau ada yang tidak sependapat, bisa saja tidak sependapat. Misalnya Presiden ingin memberantas korupsi, ada yang tidak mau memberantas korupsi, boleh bikin press conference sesudah acara itu lalu mengatakan saya tidak setuju pemberantasan korupsi.